Nah, di pertemuan 5 ini kita punya 4 pokok bahasan, ada indexing, hak akses, grant dan revoke, optimasi indeks, sama backup basis data. Yang pertama kita bakal ngebahas terkait indexing. Indexing itu mungkin kalau sebelumnya, kalau kalian di matkul-matkul kayak apa ya, Alpro ataupun ya matkul sebelum pasti kan udah pernah dengar ya terkait indexing. Yang biasanya itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Misalnya ada data A, B, itu jelek banget ya gitu, nanti C sama D. Terus kalian disuruh buat indeksnya nih dari data ini. Biasanya kan ada mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu kan yang berurut. Terus ini 0 ini mengacu ke A, 1 ini ke B, 2 ini ke C, 3 ini ke D. Jadi ketika kita misalnya akan mengakses indeks ke 0, berarti 0 ini menampilkan data yang ke A, data A gitu. Nah, sebenarnya itu sama aja dengan indexing yang ada di basis data. Nih, pengindeksan atau indexing adalah teknik yang digunakan dalam sistem manajemen basis data untuk mempercepat proses pencarian dan pengambilan data. Dengan membuat indeks, sistem tidak perlu memindai seluruh tabel saat menjalankan query tertentu, melainkan cukup menggunakan indeks untuk menemukan data yang relevan. Jadi jatuhnya, kita kan kemarin udah tahu kalau misalnya data yang disimpan di basis data itu dalam bentuknya kan tabel atau record. Nah, itu nanti bakal kita buat indeksnya. Jadi ketika nanti kalian mau mencari sesuatu, kayak contohnya di modul sebelumnya kita mau mencari namanya si ini gitu. Itu kita cukup pakai indeksnya aja lah gitu. Jadi biar langsung merujuk ke datanya dan kita tahu ini datanya siapa. Nah, untuk jenis utama indeksnya ada 2, ada dense index dan sparse index. Pertama, dense index ya. Dense index adalah jenis indeks yang memiliki entry untuk setiap baris atau setiap nilai kunci yang terdapat dalam tabel. Dengan kata lain, setiap data dalam kolom yang diindeks akan memiliki pasangan dalam indeks. Hal ini membuat pencarian data menjadi sangat cepat karena sistem dapat langsung menuju ke lokasi yang dicari. Kelebihannya, pencarian lebih cepat, cocok digunakan untuk kolom dengan nilai yang unik. Kekurangannya, ukuran indeks menjadi lebih besar, terus memerlukan penyimpanan tambahan yang lebih banyak. Dan kalau di MariaDB itu, ketika kita membuat primary key atau unique index, setiap sistem secara otomatis menggunakan dense index. Contohnya nih, kemarin itu kan kita di modul 3 itu kita disuruh buat ini kan, database mahasiswa dengan tabelnya, contohnya tabel mahasiswa nih. Kalau dense index itu kan tadi dibilang cocok digunakan untuk kolom dengan nilai unik seperti ID atau NIM. Nih, dalam tabel mahasiswa ini pasti kan kita pas ngebuatnya punya primary key kan, dan di mana di sini primary key-nya adalah NIM. Dan dense index itu cocok nih sama kolom dengan nilai unik seperti ID atau NIM. Maka tabel mahasiswa ini indeksnya adalah NIM ini sendiri. Gitu. Dan dense index itu yang perlu kalian ingat. Setiap record itu baris ini, setiap recordnya ini itu punya indeksnya sendiri-sendiri, masing-masing. Jadi ini punya indeksnya sendiri, ini juga sendiri, ini sendiri, ini juga sendiri. Jadi masing-masing setiap baris ini punya indeksnya. Dan indeksnya yaitu NIM-nya sendiri, karena kita ngebahas pakai dense index. Kita ilustrasikan kayak gini. Bisa di sini ada tabel indeks. Nah, terus di sini ada indeksnya sama pointer. Jadi kalau tidaknya apa itu pointer tuh yang merujuk lah dari indeks itu yang merujuk ke datanya.
Nanti kan data ini sebenarnya tabelnya kan disimpan ke memori atau disk ya. Nanti kan ketika kita menggunakan indeks, kita mau mencari data itu kan kita harus mengakses tabelnya ini nih. Nah, itu kita pakai indeksnya. Contoh, indeks yang 1211401. Nah, aku nggak mau geser sih. Nah, pointer ini alamat sebenarnya. Isinya itu alamat yang mengacu ke baris 1. Jadi kan kita ketahui nih kalau indeks yang 1211441 ini kan mengarahnya ke baris yang ini. Jadi ketika pointer ini isinya alamat yang mengarah ke sini gitu loh. Jadi ketika nanti misalnya kita mau mencari mahasiswa, misalnya kita mau nyari mahasiswa namanya Ahmad Satria nih. Kan biasanya kalau kita kemarin itu mau cari mahasiswa atau mencari sesuatu kan kayak select, bintang, Chrome, ini kan kita ngambil semua ya. Mahasiswa, where, nama, gini aja, where name, 100. Nah, ini nih sebenarnya contoh dari pengaplikasian indexing. Dan di sini itu kan kita suruh nyari data mahasiswa yang NIM-nya 1211401, ya kan? Dan tadi kan sempat dibilang juga nih, kalau misalnya ketika kita membuat primary key atau unique index, sistem secara otomatis menggunakan dense index. Yang berarti di sini kita nunjukin NIM yang udah pasti dense index, ini akan merujuk ke indeksnya. Indeksnya 1211401 itu ada nggak? Oh, ada. Nah, ketika ada, dia akan merujuk ke tabel data yang ke baris 1 karena sesuai nih indeks ini dengan NIM-nya. Dan muncullah datanya si Ahmad Satria ini. NIM-nya 1, namanya ini, jurusannya ini, tanggal lahirnya segini, dan alamatnya segini. Jadi kalau misalnya gampang ya, dense index yang perlu kalian ketahui itu, ketika kita membuat primary key, pasti itu dense index. Karena dia unik, kita menggunakan kolom nilai yang unik. Dan setiap barisnya itu punya indeksnya masing-masing yang kita pakai ketika kita melakukan pencarian. Tuh. Itu dense index. Selanjutnya ada sparse index. Nah, sparse index adalah indeks yang tidak mencatat entry untuk setiap nilai yang ada di kolom yang diindeks. Biasanya hanya beberapa nilai kunci yang memiliki entry dalam indeks. Sparse index digunakan ketika data disimpan dalam urutan tertentu, karena memungkinkan pencarian dengan efisien yang tetap baik maupun tidak semuanya diindeks. Nah, kelebihannya indeksnya lebih kecil, karena hanya menyimpan sebagian entry, menghemat ruang penyimpanan, terus kekurangannya pencarian data bisa sedikit lebih lambat, dan juga kekurangan efisien kolom dengan data yang beragam. Nah, penggunaan di MariaDB-nya ini sparse index itu dibuat secara eksplisit. Namun sistem dapat menggunakan secara otomatis ketika membuat indeks biasa. Nah, contohnya ini sini ada tabel transaksi. Kita membuat tabel transaksi di mana primary key-nya ID dan itu auto increment. Berarti kan dia kalau ke auto increment ini ya berurutan secara langsung ya. Ada nama pembelinya, tanggal dan totalnya. Terus di sini kita mau buat dense index-nya menggunakan
tanggal. Di mana sini kita pakai perintah create index tanggal on transaksi berdasarkan tabel dari kolom tanggal. Nah, tanggal itu kan sebenarnya bukan unik ya teman-teman, jadi kayak indeks biasa lah, tapi kita gunain gitu. Nah, contohnya gini nih, tadi kan kalau misalnya dance index itu kita ngambilnya dari yang kolom yang unik, sedangkan kalau misalnya sparse index itu kita ngambil dari kolom yang biasa, yang bukan unik gitu loh. Contohnya nih, alamat. Alamat ini kan dia nggak unik ya, kenapa? Karena di sini aja ada beberapa yang duplicate. Contohnya Bandar Lampung ini aja ada 3, terus ini Metro juga ada 2, ada Kota Metro juga nih malahan beda lagi gitu. Nah, kalau untuk dense index itu, untuk sparse index itu kita setiap barisnya ini itu tuh nggak punya seluruhnya tuh nggak punya ini loh, nggak semuanya tuh punya indeksnya. Tadi kan kalau dense ini kan setiap baris punya indeksnya masing-masing, sedangkan kalau sparse index itu nggak semuanya, jadi dia bisa antara setiap 2 baris atau 3 baris. Jadi contohnya cuman Denny yang kita kasih indeks, cuman yang ini doang nih, kan dia ngelengkah nggak urutan loh, kan kalau dance urutan, sedangkan kalau sparse ini dia nggak urutan, dia cuman ngelengkah bisa aja baris 1, baris 3, baris 5, terus baris 7, baris 9, atau mungkin setiap 3 baris 1, terus bisa baris 4, baru nanti baris 7, kayak gitu. Nggak setiap baris itu punya indeksnya. Dan untuk indeksnya sendiri itu bukan yang unik. Itu kita cari yang nih, ketika kita membuat indeks biasa atau non unik. Nah, di sini misalnya kita contohin alamat, kan dia non unik. Kenapa? Karena dia ada duplikat kan, ada Bandar Lampungnya ada 3 nih tadi kan, terus metronya juga ada 2 kayak gitu. Kita contohkan misalnya sini Balam, kita sebut Balam aja ya, biar gampang. Terus apa sih? Ing Sewu sama Petangan. Nah, kalau misalnya dense index tadi ketika kita mau cari nih, kita mencari mahasiswa ketika NIM-nya 1211401, itu kita bisa langsung carinya cepat. Kenapa? Karena setiap baris itu punya indeksnya masing-masing, dan kita tahu nih, oh 401 itu sesuai nih sama baris 1 gitu. Makanya nyarinya juga lebih cepat, namun penyimpanannya lebih besar. Kan tadi dibilang. Sedangkan kalau misalnya dense index itu kan kita ngeloncat-loncat ya, nggak urut, nggak, maksudnya setiap baris tuh belum tentu punya. Nah, maka dia memang penyimpanannya itu lebih kecil, tapi pencariannya itu lebih lama. Kenapa? Karena kita butuh pencarian tambahan nih. Contohnya kita mau nyari mahasiswa yang NIM-nya yang alamatnya di Metro. Alamatnya di Metro nih, dengan nama Rina Kartika misalnya kayak gitu. Nah, ketika kalau misalnya kita pakai dense index, bisa aja kita langsung dapat nih, oh si Rina itu dari 400 yang NIM-nya 402 nih. Kenapa? Karena kita punya loh datanya. Kita punya datanya baris 2 ini dengan indeks ini, dan datanya si ini, datanya si Rina. Tapi kalau kita pakai sparse index, kita kan nggak punya nih. Kita kan cuma punya nggak ada malahan. Ada di sini indeksnya Metro? Nggak ada kan? Nah, dengan itu kita nyari itu di yang paling dekat. Contoh nih, kita Balam. Setelah Balam ini ada Metro nggak ya? Oh, ada. Nah, Metro ini datanya siapa nih? Tanggal lahirnya segini, teknik segini, oh namanya si Rina nih. Oh, berarti dengan alamatnya Metro, dengan namanya Rina ini,
datanya ini aja nih, ada di 402, Rina Kartika, jurusannya ini, tanggal lahirnya segini, dan alamat segini. Kayak gitu. Jadi ketika alasan sparse index itu pencarian itu lebih lama, karena memang dia butuh pencarian tambahan. Dan nyarinya itu yang berdekatan loh. Misalnya kayak tadi kan, saya mau nyari anak yang tinggalnya di Bandar Jaya nih. Oke, kita cari dari yang alamatnya Bandar Lampung. Setelah Bandar Lampung ada nggak Bandar Jaya? Oh bukan, masih Metro. Kita cari lagi nih. Setelah Metro saya Pringsewu. Oh bukan juga. Setelah Pringsewu, oh baru Bandar Jaya. Baru kita ketemu di sini, si Siti Aisyah. Makanya dia pencariannya agak lebih lama kalau untuk yang sparse index. Sedangkan kalau untuk dense index kita bisa lebih cepat. Kenapa? Karena setiap baris itu punya indeksnya, dan ketika kita cari itu bisa langsung to the point, istilahnya kayak gitu. Jadi perbedaan itu ya, kalau dense index itu setiap barisnya punya indeksnya, tapi kalau untuk sparse index itu mereka tergantung. Nggak semua baris punya indeks, jadi hanya beberapa aja, sebagian. Gitu ya, ya semoga kalian paham lah. Oke, nih, pada contoh ini, indeks tanggal dapat dianggap sebagai sparse index karena tidak menjamin setiap nilai tanggal akan memiliki entry terpisah dalam indeks. Apalagi jika banyak record memiliki tanggal yang sama. Nah, itu contohnya kayak tadi. Kalau misalnya tanggalnya ada yang sama kan, jadi kan kita nggak bisa dibilang berarti tanggal ini bukan suatu hal yang unik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya manajemen hak akses di MariaDB. Nah, dalam pengolahan basis data penting untuk menjaga agar hanya data dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin tertentu. Oleh karena itu, sistem manajemen basis data seperti MariaDB menyediakan mekanisme untuk mengatur hak akses pengguna terhadap objek-objek dalam database seperti table, view, prosedur, dan lainnya. Dua perintah utama yang digunakan untuk mengatur hak akses ini adalah grant dan remove. Hak akses. Hak akses adalah izin khusus yang diberikan kepada pengguna database untuk menjalankan operasi tertentu. Hak akses ini nih, contohnya gini sih, kalau misalnya kalian buka siakat, kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa, ini kan kalian cuma bisa ngeliat data kalian ya, nama kalian, data kalian, IPK kalian, kelas, dan sebagainya. Bisa buat KRS juga gitu. Sedangkan kalau misal kalian dosen, yang kalian sebagai dosen ini ngelihatnya nggak cuman punya apa ya, bisa ngeliat lebih banyak lah daripada si mahasiswa ini. Kayak bisa melihat kelasnya siapa, anak pembimbingnya siapa, terus mungkin data mahasiswa juga bisa dilihat dari dosen ataupun yang lainnya gitu. Beda lagi kalau misalnya kita sebagai admin jelas kita bisa ngeliat banyak hal ya gitu, mungkin dari data dosen kita juga bisa lihat, dari data mahasiswa kita juga bisa lihat, mungkin kita bisa mengubah hal-hal yang belum tentu bisa diubah ketika kita sebagai aksesnya mahasiswa ataupun aksesnya sebagai dosen gitu. Nah sama, di database ini kita punya akses. Selama ini kita gunakan XMPP ini kan kita bisa melakukan banyak hal ya, kita bisa membuat database, insert, update. Nah itu karena kita itu punya kita loh. Kalau bisa dibilang di sini hak akses pada level global kita bisa semuanya, kita bisa mengakses semuanya. Beda lagi ketika nanti kita memberikan izin orang lain atau user lain masuk ke database kita nih. Apakah dia boleh untuk mengobrak-abrikan database kita gitu kah? Atau hanya sebatas melihat atau insert select saja gitu. Kurang lebih hak akses itu seperti itu ya. Nah, ada beberapa jenis hak akses yang umum digunakan dalam MariaDB. Yang pertama ada select untuk membaca data, terus insert untuk menambahkan data ke tabel, terus ada update, mengizinkan pengguna untuk mengubah data, ada delete untuk menghapus data, create membuat objek baru, drop untuk menghapus tabel atau database, dan all privilege itu yang
ngasih akses semuanya lah. Nah, tadi kan dibilang nih kalau di MariaDB kalau kita mau ngasih akses itu pakai perintah grant. Sedangkan kalau kita mau ngapus itu pakai perintah revoke. Nah, ini grant, memberi akses. Nanti kan grant digunakan untuk memberikan hak akses kepada pengguna agar mereka dapat melakukan tindakan tertentu dalam database. Diberikan kepada pengguna tertentu dari alamat IP atau host tertentu. Nah, sintaksnya ini grant, perintahnya, terus hak aksesnya. Hak akses apa nih yang mau kita kasih ke dia? Mau select kah, insert kah, update kah, terserah. On, nama database-nya, titik, nama tabel, tool, nama usernya, @host. Jadi jatuhnya kalau biasanya nih, kalau misalnya kalian udah punya database yang besar banget atau juga ribet, datanya banyak, itu kan biasanya nggak cuma satu yang ngurusin database-nya. Nah, itu kita ngasih hak aksesnya nih, pasti ada beberapa orang yang ngurusin. Nah, setiap orang itu punya hak akses itu beda-beda, itu sesuai levelnya lah, seperti itu. Contohnya, misalkan ada database bernama TokoDB, terus kamu ingin memberikan hak akses kepada pengguna Fatur agar bisa melihat dan menambahkan data. Artinya Fatur ini cuma bisa melihat dan menambahkan data. Gimana kalau melihat berarti dan menambahkan? Pasti dia bisa insert dan juga pasti dia bisa select. Gitu. Ya. Nih, pertama kita buat user dulu, pakai perintah create user, namanya @localhost, identify by password. Nah, maksudnya ini kalau misal kita di awal-awal MySQL kan pas kita mau masuk XMPP itu kan ada tulisan MySQL menu root min p password. Nah, di sini menu-nya tuh Fatur di sini maksudnya. Terus kalau kita kan root. Nah, kalau di sini karena kita mau buat user baru, menu-nya tuh username itu Fatur. Terus identify min p-nya kan kalau kita kan bisa dikosongin. Nah, ini passwordnya password 123 kayak gitu. Nah, terus dari sini kita mau ngasih akses nih ke dia dengan menggunakan perintah grant, habis itu select dan insert. Seperti aksesnya cuma select dan insert on TokoDB titik bintang. Berarti TokoDB ini database-nya, terus titik. Nah, harusnya kan setelah titik ini nama tabel ya, tapi kalau kita isinya bintang berarti itu semua tabelnya bisa diakses sama si Fatur ini. Itu Fatur atau Fatus. Gitu. Ini keterangannya bisa dibaca. Terus, kalau misalnya kita mau ngasih semua hak akses, tadi kan kita cuma ngasih hak aksesnya select dan insert. Ini kalau kita mau ngasih semua hak aksesnya, kita pakai all privilege. Ya, begini. Oke, selanjutnya ada revoke. Tadi kan kalau grant kita udah ngasih ngasih akses, kalau sekarang tuh revoke itu menghapus hak akses. Perintah revoke digunakan untuk mencabut hak akses yang sebelumnya telah diberikan kepada pengguna. Ini berguna jika pengguna tidak lagi membutuhkan akses tertentu atau untuk alasan keamanan gitu. Jadi kalau nanti kalian udah kerja lah di database, ketika memang udah ada user yang nggak perlu lagi nih dia nggak perlu lagi berurusan dengan database kita, mending dihapus aja gitu. Jadi untuk mencegah ada kebocoran data juga, lebih baik hak akses itu diminimalisir gitu ya. Untuk perintahnya tuh sama kayak yang grant, cuman bedanya di sini kita pakai revoke, terus kasih aksesnya, nama database-nya, nama tabel, from, siapa usernya, gitu. Nah, di sini revoke insert berarti artinya apa? Kita menghapus akses insert si Fatur dari database TokoDB. Berarti nanti ketika dia mau coba insert atau menambahkan data, dia nggak bisa karena udah kita hak akses insertnya udah kita cabut. Gitu. Ataupun kalau mau kalian hapus semua hak aksesnya bisa pakai revoke all privilege bisa, atau mau kalian
apa nih? Nih kan hapus usernya karena nggak digunakan lagi juga bisa pakai drop user. Nah, drop user, add nama usernya. Nah, di sini juga kalian bisa kalau mau ngeliat nih seluruh hak akses yang dimiliki oleh pengguna, itu bisa pakai show grants. Jadi misalnya kalian lupa itu ya, gue udah ngasih si ini akses apa aja ya. Nah, kalian bisa cari pakai perintah ini, nanti dia bakal muncul aksesnya si ini apa aja, kayak gitu. Oke, itu untuk hak akses. Semoga kalian paham. Kalau dia mau tanyakan langsung raise hand aja, langsung nanya, langsung on mic. Kita lanjut ke optimasi indeks dan analisis kinerja query dengan explain di MariaDB. Ya, dalam sistem manajemen basis data seperti MariaDB, optimasi indeks dan analisis kinerja query sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan cepat dan efisien. Salah satu cara terbaik untuk menganalisis dan memahami kinerja query adalah dengan menggunakan perintah explain. Nah, indeks adalah struktur data yang dibuat untuk mempercepat proses pencarian, penyaringan, dan pengurutan data dalam tabel. Namun sekedar membuat indeks tidak menjamin query akan otomatis menjadi cepat. Tujuan optimasi indeks adalah untuk mempercepat eksekusi query select, menghindari pemindaian seluruh tabel, serta meminimalkan penggunaan sumber daya RAM CPU tadi. Jadi gini ya, ini kan selama kita praktikum, itu kan data yang kita pakai itu kan cuma sedikit ya, cuma sekitar 15 atau 20 mahasiswa lah yang di sini. Nih di sini. Sedangkan kalau misalnya nanti kalian punya entah kerja atau kalian punya suatu project dengan data yang mungkin bisa sampai 1000 data, itu kan ketika kalian melakukan pencarian atau bagaimana, atau apa ya, penyaringan gitu, pengurutan itu kan butuh waktu yang cepat ya, karena kalau misalnya nih satu data aja ngedelaynya sedetik, nah itu ada 1000 data, itu udah lama banget kan, dan tentu saja penggunaan sumber dayanya juga lama banget gitu, banyak banget. Nah, di sini kita perlu optimasi indeks nih biar mempercepat eksekusi query-nya gitu. Nah, selain itu, optimasi indeks dapat dilakukan di situasi atau kasus tertentu yang sekiranya dibutuhkan indexing agar mempercepat proses. Itu contohnya membuat indeks pada kolom yang sering digunakan di kondisi where dan dipakai dalam join, order by, atau group by. Gunakan indeks gabungan jika query melibatkan beberapa kolom sekaligus. Hindari membuat indeks pada kolom yang sering diubah dan berisi nilai yang hampir selalu sama. Nah, contohnya kita membuat tabel transaksi yang ada ID-nya, nama pelanggan, tanggal, dan total. Di sini ID memang jadi primary key dan juga auto increment. Tapi kita di sini kalau untuk melakukan pencarian itu berdasarkan tanggal. Nah, berarti kita membuat indeks per indeks ya, berarti pakai tanggal. Di mana kita create indeks tanggal on transaksi berdasarkan dari kolom tanggal. Nah, tapi kalau misalnya kita sering juga nih melakukan pencarian berdasarkan nama pelanggan dan tanggal, kita bisa menggabungkan indeks gabungan. Jadi daripada kita buat nyarinya satu-satu, mending kita gabungin aja nih indeksnya biar nyarinya lebih gampang. Dengan cara sama sih, create index juga, nama indeksnya apa, on, tabel transaksi berdasarkan apa kolomnya. Ini kan kalau cuman berdasarkan tanggal, kolom tanggal. Sedangkan di sini kan ada nama pelanggan dan tanggalnya juga. Jadi nanti ketika kita mencari kita masukkan nama pelanggan sama tanggalnya buat nyari suatu data itu bakal lebih cepat gitu, karena kita udah gabungin antara dua kolom nih, nama pelanggan dan tanggal. Seperti itu.
Nah, selanjutnya itu adalah kita udah buat nih indeksnya. Nah, di sini kita mau lihat apakah indeks yang kita buat itu tuh berjalan apa enggak gitu di sistemnya. Nah, di sini kita pakai perintah explain. Explain ada perintah di MariaDB yang digunakan untuk melihat bagaimana query akan dieksekusi oleh sistem. Dia memungkinkan kita untuk melihat apakah indeks digunakan bagaimana indeks digunakan, bagaimana tabel di scan, dan seberapa efisien query tersebut. Contohnya nih, sintaks umum query explain itu ada perintah explain, terus select tentang from, tabelnya transaksi, where tanggalnya 2025 0407. Nanti outputnya akan menghasilkan seperti ini. Ada ID-nya, ada select type-nya, terus tabelnya, type-nya, terus metode join ya, possible keys-nya, row, dan extra. Misalkan baca sendiri. Contohnya kalau misalkan punya tabel penjualan, terus kalian mau nampilin isi tabel penjualan dari tanggal 001/2024 sampai 31/12/2024. Berarti kan dalam rentang 1 tahun ya. Nah, kan pasti setelah kalian masukin query ini bakal ada ininya ya, keluar nih outputnya nih selama penjualan selama setahun. Nah, untuk kita ngelihat apakah selama pencarian tersebut sistem ini menggunakan indeks yang udah kita buat, itu kita pakai explain. Nah, kita masukin perintah explain ini dan kita lihat hasilnya. Kalau misalnya nih, kalau misalnya kolom type menunjukkan range dan key menunjukkan indeks tanggal, maka indeks sudah digunakan dengan baik. Jika yang muncul adalah all, maka MariaDB melakukan full table scan. Artinya indeks belum bekerja optimal. Kolom type ini ya, nih. Nih, kolom type metode join-nya semakin ke kanan dalam hierarki berikut, semakin efisien. Gitu. Selanjutnya ada backup basis data. Nah, backup basis data ini ada 3. Ada full, incremental, dan differential. Nah, sebenarnya ini jatuhnya sama sih kayak backup pada biasanya ya. Adalah proses penting dalam manajemen basis data untuk menjamin integritas dan keberlangsungan data, terutama dalam menghadapi kerusakan sistem, kesalahan pengguna, atau bencana alam. MariaDB menyediakan dukungan backup menggunakan berbagai metode, mulai dari yang sederhana seperti full backup hingga metode yang lebih efisien seperti incremental dan differential backup. Ini kan kemarin kan ada beberapa teman-teman tuh yang examnya kenapa-napa gitu. Nah, di sini kita bakal belajar kalau misalnya kita coba untuk kita backup dulu. Nanti kalau misalnya setelah kita backup, kita kan biasanya kalau backup tuh punya salinan ya teman-teman. Salinannya kalau misalnya amit-amit ada apa-apa nih sama yang utamanya database main-nya yang kita pakai, itu kita bisa pakai backupnya gitu. Nah, di sini itu ada 3, ada full, incremental, sama differential. Kalau full backup adalah metode pencadangan seluruh data yang terdapat dalam database. Ini termasuk semua tabel, indeks, dan struktur database. Ya, ini seperti namanya full backup, berarti semuanya bakal kita backup lah dari awal sampai akhir. Nah, ini contoh penggunaannya. Kalau misalnya, aku nggak tahu ya, lupa. Apakah kalian udah dapat SO, matkul SO, sistem operasi atau belum? Harusnya kan udah lebih ciran lah sama bahasa-bahasa kayak gini. Kan di sana mempelajarinya kayak gini ya. Nah,
Kelebihannya proses restore lebih sederhana, data tersimpannya secara lengkap pasti dalam satu paket, dan tapi kekurangan itu waktu backupnya lebih lama dan ruang penyimpanannya lebih banyak juga. Nah, terus selanjutnya ada incremental backup. Incremental backup itu mencadangkan hanya data yang berubah sejak backup terakhir, baik full atau incremental. Kelebihannya hemat ruang dibandingkan full backup, dan proses restore juga kompleks kekurangannya ya. Ini perintah apa sih sintaksnya lah. Terus yang ketiga ada differential backup. Differential backup nih menyimpan semua perubahan sejak full backup terakhir. Nah, bedanya sama yang tadi incremental, kalau incremental itu nge-backup itu basing ya antara sebelumnya kita pakai full backup atau incremental itu bisa lagi loh di backup pakai incremental, tapi kalau misal kita pakai diferensial, dia bakal nge-backupnya sejak full backup terakhir gitu loh. Meskipun setelahnya kita itu ada incremental, kan ada incremental lagi, tapi kan sebelumnya kita udah pernah backup terakhir. Nah, backup terakhir, nah yang diambil itu yang dari backup terakhirnya gitu loh. Jadi bedanya di sini, kalau misalnya diferensial itu sejak backup terakhir, tapi kalau misalnya untuk incremental itu boleh baik full ataupun incremental. Gitu. Kelebihan kekurangannya ini bisa dibaca sendiri, terus juga contoh penggunaannya. Nah, ini dia proses restore-nya. Jadi setelah kita backup, kalau misalnya amit-amit ada kenapa-napa, nah perlu kita restore dong, biar kita nggak capek-capek lah istilahnya ngulang dari awal. Nah, itu pakai prosesnya kayak gini. Bisa dilihat ya, bisa dicoba. Nah, saya untuk restore-nya saya juga masih bingung apakah kan kemarin tuh teman-teman punya masalah yang sampai pada akhirnya XMPP-nya di uninstall ya. Nah, itu aku nggak tahu apakah memang bisa juga ketika kan udah backup, apakah bisa nih masih nyambung atau gimana. Itu sejauh ini sih aku belum pernah nyoba ya. Tapi kalau misalnya memang nanti ke depannya kan takut ada apa-apa ya lebih baik di backup aja lah daripada nanti amit-amit kalian udah sampai pertemuan berapa ngulang lagi dari awal kan sampai gitu. Terus ini perbedaan full backup, incremental, dan diferensial. Ya, ini bisa kan baca secara jelasnya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke praktikum. Praktikumnya nggak banyak sih. Ya. Kalian, mari kita coba. Oke. Nah, kalian juga siapin ya exam-nya. Kita coba bareng-bareng di sini. Kalau kita pakai database yang mahasiswa yang dibuat di minggu 3, masih sama. Sebelumnya kita masukin dulu. Nah, udah. Oke. Aduh, lupa lagi. Oke. Pertama, kita akan melakukan perintah untuk menambahkan seluruh indeks yang telah dibuat pada tabel, yang mana pada kasus ini tabel mahasiswa. Oke. Di database mahasiswa kemarin kan kita ada tabelnya ya. Nanti kita coba untuk show indeksnya. Copy aja. Cepat. Nah, ini bisa lihat kan nih hasilnya. Ini tabelnya, non-unique yang nggak ada. Key name-nya.
itu primary. Terus kolom name name. Oke. Nah, berarti kan key name ini kan tadi dibilangnya sebagai ya, tadi key. Nah, key name itu kan disebut sebagai indeksnya ya. Itu kita pakai primary key ini sebagai indeksnya. Gitu. Nah, ini kita contohnya adalah membuat indeks pada kolom nama dari tabel mahasiswa yang mana merupakan indeks sparse index ya. Kalau di sini kan tadi bawaannya udah dense index ya, karena kita pakai primary key. Nah, sekarang kita coba untuk buat sparse index pakai nama. Kita create. Ada yang sama nggak? Nah, oke. Udah buat. Terus kita juga, ini kan berdasarkan satu kolom ya. Sekarang kita buat 2 kolom. Kita gabungin antara kolom NIM dan semester pada tabel KRS. Oke, berhasil. Ternyata tiba-tiba ngedrop sih. Oke, kalau kita udah buat, coba kita show index lagi. Nah, coba kita lihat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman nih. Ini kan tadi kan kita awalnya, kalau dari awalnya itu udah ada primary key, berarti ada dense index ya. Terus sekarang tadi kita buat nih crash index dari nama, berdasarkan dari nama, kolom nama. Nah, apakah udah ada? Data udah ada nih. Non-uniknya ada satu. Kenapa? Nama kan nggak unik, bukan primary key. Nah, key-nya itu dense index nama, berdasarkan dengan kolomnya, kolom nama. Tadi unitasnya ada 15. Ya, jelas ada 15 data kan kita. Seperti itu. Ini kelihatan ya kalau kita udah buat sparse indexnya sudah berhasil terbuat lah seperti itu. Terus selanjutnya jika kita ingin menghapus indeks yang telah dibuat, kita bisa menggunakan perintah drop. Nah, kita mau menghapus nih indeks nama ya. Indeks. Nah, udah ke jalan, kita show lagi coba. Nah, kalau kita lihat, udah nggak ada. Tadi kan ada nih yang indeks yang sparse-nya. Nah, sekarang karena udah kita drop, udah nggak ada. Tuh, jadi cuma ada dense index yang pakai primary key. Seperti itu. Selanjutnya, oke, kita buat user dosen. Ini harus keluar dulu nggak ya? Nggak sih kayaknya. Nih. Oke, langsung kebuat. Pakai perintah create user, nama usernya itu dosen, identified by passwordnya ini. Ya. Terus kita ngasih akses koneksi ke user dosennya. Nah, kita ngasih akses koneksi dulu nih. Jadi biar kalau kita mau ngasih hak akses, kita bisa. Gitu. Terus kemudian, ini kan kita baru ngasih koneksi doang nih ke user dosen. Yang dimana user dosen ini kan belum punya akses apa-apa ya. Nah, di sini kita mau kasih nih, mau kita kasih akses membaca, mengisi, dan memperbarui suatu tabel. Maka kita pakai perintah grant, select, insert, sama update. On DB mahasiswa pada tabel nilai to
dosen atau kalkos. Nah, ya. Terus untuk menerapkan perubahan, kita pakai perintah flash privilege. Oke. Nah, ini kan berarti seharusnya user dosen ini udah ketahuan ya, udah ada nih hak aksesnya. Nah, untuk ngeceknya kita pakai perintah show grants ya. Show grants. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, show grants to dosen, user dosen, identify passwordnya ini. Dari password ini dia nyimpennya bentukannya begini ya. Nah, bisa kalian lihat juga di sini hak aksesnya ada nih, select, insert, sama update untuk di database mahasiswa tabel nilai gitu. Itu untuk ngeceknya. Jadi sudah kelihatan nih, oh user dosennya ini udah ada ya. Udah ada dan sudah memiliki hak akses. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita mau hapus akses tertentu nih dari suatu user. Tadi kan si dosennya itu ada akses insert ya. Nah, sekarang kita coba kita cabut akses insertnya pakai perintah revoke. Revoke insert contribute mahasiswa nilai. Oke, udah aku cabut hak aksesnya, terus kita terapin perubahannya. Nah, gitu. Kalau misalnya kita coba show grants lagi, nah bisa kalian lihat kan, di sini kan awalnya ada select, insert, sama update. Tapi sekarang karena udah kita cabut hak akses insertnya, maka tinggal select sama update doang. Nih, si dosen cuma bisa select sama update doang. Insert udah nggak bisa lagi. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau coba revoke all privilege, silahkan. Berarti nanti dia kecabut semua hak aksesnya, ataupun kalian drop usernya juga silahkan kalian coba sendiri. Berarti nanti usernya si dosen udah nggak ada. Kayak gitu. Atau kalian pengen masuk gitu sebagai si usernya si dosen gitu. Berarti nanti pas di sini MySQL min u-nya rootnya diganti dosen dan min p-nya ini pas enter password itu masukin passwordnya nih, password underscore dosen gitu. Jadi nanti kalian lihat gitu apakah benar-benar cuman bisa select dan update saja untuk database db mahasiswa dengan tabel nilai gitu. Kalau kalian mau coba-coba sendiri nggak apa-apa, silakan aja. Gitu. Terus sekarang untuk hak akses sudah selesai, cuma itu aja. Selanjutnya, nah kita akan menggunakan perintah explain untuk menganalisa eksekusi query dari indeks yang telah kita buat tadi. Oke, pakai explain, select apa? Nah, di sini syarat tadi simple, type-nya all, berarti dia nah tadi. Nah, berarti kenapa dia pakainya masih type-nya all? Berarti dia di sini untuk nyari mahasiswa dengan namanya Ali, ini masih scan semua tabelnya, masih belum pakai indeks yang udah tadi kita buat. Nah, itu coba. Kenapa? Kenapa coba? Karena kan tadi indeks namanya udah kita drop. Mana tadi di sini? Nih, drop indeks mahasiswa namanya udah kita drop gitu. Jadi makanya dia nggak bisa pakai indeks nama ya karena
udah nggak ada indeks yang berdasarkan namanya gitu loh. Sedangkan kalau misal kita udah nggak ada lagi nih. Tuh. Kecuali kalau tadi misalnya ini yang indeks nama ini nggak kita drop, mungkin type-nya bukan all. Berdasarkan dengan sparse index yang nama yang udah kita buat tadi. Kayak gitu. Nah, sekarang ini kita mau backup. Aku lupa nih backup kita harus keluar dari database-nya apa enggak. Kayaknya bisa deh. Kita coba dulu ya. Keluar dulu, Bun. Mau keluar dulu ya. Oke, exit. Bye. Nah, udah. Nah, sekarang kita mau buat yang full backup. Make dir C, ini berarti kita membuat folder di data C dengan namanya MariaDB full backups dan subfoldernya full base. Kita buat dulu. Oke, kalau kita cek harusnya udah ada ya. Nah, ini dia. Dadah. Tuh, belum ada kosong. Baru foldernya aja yang kita buat. Nah, terus baru kita ini semuanya aja deh. Fokus. Maksudnya berkurang. Sama dengannya kurang. Nah, ya biar aja lah. Entah apa aja itu yang di copy sih juga nggak ngerti. Oke, tuh complete. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat di sini, udah ada tuh semuanya persis sama ya. Itu untuk yang full backup. Terus sekarang kita coba yang incremental. Sama kita buat dulu ininya, foldernya. Harusnya sih nggak ada yang beda ya, karena tadi kita kan nggak ngubah apa-apa gitu. Oke, complete oke. Kita lihat di sini. Nah, ini ada yang increment. Sama aja sebenarnya. Jadi kita nggak melakukan banyak perubahan ya di apa namanya di database kita. Buat untuk yang diferensial. Mungkin kan nanti coba deh. Pertama kan full backup, terus nanti database-nya nanti kalian. Apa sih kalau 18? Oh, ininya. Masuk lagi. Bikin notepad aja dulu. Ntar, bisa. Harusnya bisa. Misalkan backup yang full backup dulu, baru nanti misalnya ada perubahan dan segala macam, baru nanti kalian lihat di incremental. Nanti akan backup incremental, sekarang bandingin. Pas nanti beda hasilnya. Nah, ini yang diferensial tuh. Kurang lebih sama lah. Karena ya kita nggak buat banyak perubahan. Tapi cara backupnya seperti ini gitu. Dan kalau memang misalnya kalian mau kan sesuaiin lah user sama passwordnya. Gantung apakah kalian pakai usernya kalian sendiri yang root atau jangan-jangan kalian pakai
user yang akan buat baru misalnya gitu. Itu disesuaikan di sininya sama passwordnya juga. Terus disesuaikan juga dengan nama foldernya. Di sini kan kita buat nama foldernya full backup. Kalau misalnya mau kan ganti, boleh. Tapi jangan lupa disesuaikan lah di sini. Seperti itu. Oke, untuk praktikum kita udah selesai. Saya harap kalian mencoba ya tadi yang udah dijelasin di sini, karena ini nggak terlalu banyak. Harusnya kan nggak terlalu pusing lah buat praktikum kita yang hari ini. Dan lagi-lagi kita bakal ada tugas, ya, tugas pertemuan 5. Di sini tugasnya kita buat database baru, admin database e-commerce dengan NIM kalian. Ya, disesuaikan aja, terus dibuat tabelnya, ada 4 tabel ini, dan juga kerjain soal ini. Oke, tuh. Ada pengguna barunya ada 2, ada yang data analis sama order manager nih. Tuh, harusnya, banyak juga. Ada 15 soal. Nah, selesai. Bisa lah, dikit kok ya, dikit. Gampang kan? Terus untuk apa sih? Untuk deadline-nya tanggal 27 berarti ya. Deadline tanggal 27 jam 12 malam. Seperti biasa. Hitungannya seminggu kan berarti. Kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Siapa tuh? Iya, Awi. Ada apa? Kak, jadi mau nanya, jadi yang praktikum ini tadi kan Kakak kan nunjukin yang namanya kayak show index create itu. Jadi kita ngikutin perintah yang di modul itu aja. Maksudnya ya cuma benar-benar itu aja apa ada ditambahin kayak tadi ada kalau Kakak kan ada pembuktian yang lainnya tadi tuh nyoba-nyoba gitu. Kalau ini kan ketika udah di drop index tadi kan yang keluar kan cuma all gitu kan. Nah, itu cuma itu aja yang perintah 15 ini yang ada di modul ini aja. Iya, perintah 15 aja. Yang kalau misalnya kalian penasaran aja gitu kan cobain kan ekspor sendiri gitu. Kalau yang praktikumnya 15 aja nggak apa-apa. Oke Kak, makasih. Oke. Ada lagi yang pengen ditanyakan sebelum kita masuk ke absen? Gak ada. Oke, Hanifah. Aku mau nanya, kenapa saya pakai flash privilege-nya itu dia error, Kak? Aduh, ketutup lagi. Coba. Emang gimana? Benar. Udah di flash. Kok bisa error ya? Teman-teman yang lain ada error juga nggak? Apa mana-mana aja? Aman. Tipe nggak kamu? Siapa? Tadi Hasanah. Hanifah. Iya masih namanya. Saat tidak soalnya langsung copy dari modul. Mana nih? Coba scroll ke atas.
Bentar. Aku nggak mau ya. Tapi tadi belum di drop kan sama kamu. Tapi pas kamu show grants dia keluar nggak ininya usernya? Masuk dia. Bukan. Coba scroll lagi gua. Create user, then usage, user, then message. Kok nggak bisa ya? Coba show grades. Coba lihat lagi show grades. Coba mau lihat. Coba kamu masuk jadi dosen. Sebenarnya flash privilege itu cuman kayak biar apply doang, tapi kalau dia di data grades berarti harusnya bisa. Kalau mau tes coba kau keluar dari database-nya terus masuk pakai yang dosen. Iya. Dosen tadi passwordnya aku lupa sih. Coba MySQL. Ketik MySQL min dosen. Min P. Enter. Nah, coba passwordnya. Enggak, passwordnya yang tadi di modul. Ada passwordnya itu. Itu nih passwordnya nih. Apa sih tadi? Password_dosen. Angka kayaknya password lupa. Coba cek. Password_dosen ya? Naik lagi naik atas. Atas. Paling atas. Bukan di modul. Bukan di modulnya. Nah, turun. Pelan. Terus. Masih ke bawah. Apa lagi? Stop. Itu tuh. Identify by copy password_dosen ya. Tuh kanan kan. Nah, ya. password. Nah, Jangan sampai titik. Tulisannya aja. cuma password_dosennya Yang aja. dalam kutipnya. Nah, ketika ya password dosen. Kutipnya nggak usah. Langsung password_dosen. dosen. Kalau bisa ya berarti udah biarin aja errornya. Salah. Nggak ulang dari. Enggak, itu ulang lagi dari MySQL. Password_dosen. Nah, salah juga. Ibu. Access deny what you saw. Tadi pas bikin, tapi harusnya ngikutin kan ya. Coba di kopas aja, tapi ini kopas ke ini dulu. Tadi yang password_dosen. Lagi modul. Ya, kopas ke notepad. Ya, kopas aja kemana yang ada. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa bantuin. Copy aja itu, copy dari Anissa itu. Nah, coba. Nah, masuk dulu MySQL lagi. Klik atas aja langsung. MySQL. Ya, apa tuh ya? MySQL min U. Sama dengan, kalau mau langsung gitu pakai sama dengan. Nah, masuk tuh. Coba show ini. Show database, tulis. Pakai H. Nah, show database ya. Show database.
Nah, Itu udah bener. udah Dia masuk udah ke masuk. DB. Itu kenapa flash privilege-nya nggak bisa tapi dia udah masuk. Nah, bisa masuk ke DB Jadi dia mahasiswa. Kan biarin kan aja. yang kalian buat itu aksesnya cuman ke DB DB mahasiswa. mahasiswa. Berarti akun dosen ini cuma bisa buka DB mahasiswa gitu loh. DB lain. Kalau kalian balik ke root nanti kan ada yang kayak PHP MyAdmin gitu-gitu itu dia nggak bisa akses. Sebenarnya kalau di Showground-nya dia udah ada aksesnya, harusnya udah bisa. Tuh. Ini kalau misalnya flashnya tadi error nih, terus kalian coba masukin kayak tadi kita coba masukin usernya si dosen bisa, ya udah berarti biarin aja. Apa? Sejauh ini paham Hanifah? Oke Kak, oke. Makasih ya Bang Kak. Yo, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Kita absen ya. Nah, RB. Bentar, tadi si Selva yang gabung ke ini ya. Kegabung kelasnya RD, RC. Minta izin ya tadi. Oke, Muhammad Fadil Akbar ada. Ada Kak. Oke, Doni Agustiawan, Hadir Kak. Alia Salsabila, Hadir, Kak. Mulia Delani ada. Hadir Kak. Eka Putri Azari Ritonga, Hadir, Kak. Muhammad Ramadan Santo, Muhammad Zaki, Hadir Kak. Muhammad Fajri Firdaus, Hadir Kak. Muhammad Nur Iksan. Hadir Kak. Pradana Vigo, Hadir Kak. Miftahul Korea, Hadir Kak. Zahwa, Hadir, Kak. Anissa Salsabila, Hadir, Kak. Afifah Aulia, Hadir, Kak. Muhammad Farhan Muzaki, Hadir Kak. Najla Tika, Najla mana Najla? Terus ini anak-anak. Oke. Tadi mana saya? Hanifah, tadi Hanifah ya. Hanifah masih ada kan? Masih Kak. Oke. Terus Bening Agni. Hadir, Kak. Ahmad Alfa Mahdi. Hadir Kak. Ari Kramadinov. Hadir Kak. Aditya Hotmartua. Aditya Hildiah Maretasya. Hadir, Kak. Siapa sih ini? Arya Satya.
Hadir Kak. Ahmad Mulia Saputra. Hadir Kak. Ahmad Mulia lagi ini Kak. Lagi apa? Ngapain materi Kak. Oh, dia ngasprak. Ini Komnas Kak. Oh, ada nggak anaknya di sini? Gak ada. Itu yang Ahmad Saputra itu. Jadi anak eksternal. Oke. Hold dulu ya. Raisya Syifa Saleh. Hadir Kak. Oke. Fatika Adilia. Hadir Kak. Bima Arya Seta. Hadir Kak. Muhammad Syafa Alif Atala. Hadir Kak. Awi Septian. Ada sih. Hadir Kak. Rehan Octavian Putra. Hadir Kak. Habibi Dakdo. Hadir Kak. Muhammad Dimas Tiar. Hadir kok. Anissa Alkoriah. Hadir Kak. Stefanus Cahya Anggara. Hadir Kak. Sigit Kurnia Hartawan. Hadir Kak. Muhammad Fatahillah Farid. Hadir Kak. Adi Satriansyah. Hadir Kak. Ini berarti yang nggak hadir si Najla Tika. Ini bentar nggak ada nih Najla. Kak, Najla Tika hadir. Tadi mati lampu wifi-nya mati. Oke. Makasih Kak. Ini si Ahmad. Oke. Si Ahmad yang tadi itu ya. Fermi ya. Langsung hadir aja. Terus Aditya Hotmartua. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada anaknya. Yaudah, kalau nggak ada. Oke, teman-teman. Cukup segitu dulu praktikum kita. Minta tolong untuk on cam dulu, mau aku SS dong. Ya on cam teman-temanku yang super keren ini. Mana nih cici yang cantik-cantik.